Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, ancaman resesi global 2023 kini sudah di depan mata. Kondisi ini diperjelas dengan berbagai risiko yang mulai muncul di permukaan. Komisaris Utama Bank BSI Adi Warman Azwar Karim menjelaskan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mampu menjawab dan membangkitkan potensi ekonomi syariah di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Wah, ini ekonomi syariah paling asik banget di tahun 2023 karena ekonominya lagi turbulensi. Pada saat itulah biasanya ekonomi syariah karena relatif lebih prudence, lebih hati-hati. Insya Allah keterkaitan antara sektor real sama sektor moneter yang terjaga, insya Allah ekonomi syariah paling keren, insya Allah. Temanya kita adalah tantangan ekonomi syariah dalam perekonomian global yang terjadi banyak turbulensi. Insya Allah lah kita yakin sekali Indonesia ini karena hampir 50% ya GDP kita itu berasal dari konsumsi domestik. Insya Allah Indonesia nggak begitu parah terkena dampak resesi dunia. Indonesia paling keren, men. Udah. Peringatan Hari Pangan Dunia menjadi momentum untuk membangun dan memperkuat pangan di Indonesia. Ketua Pelaksana Gelar Pangan Nasional 2022, Sarwedi, mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat sektor pangan dalam negeri dengan memperkenalkan potensi pangan Nusantara. Di Hari Pangan Dunia, Sarwedi mengajak para stakeholder pangan bersama sektor pentahelix untuk bersinergi membangun dan memperkuat pangan nasional sebagai upaya menjawab tantangan krisis pangan global yang saat ini sedang terjadi. Pelaksanaan Gelar Pangan Nusantara tahun 2022 mengangkat tema bersama wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi semua stakeholder dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Yang tentunya kita harapkan bahwa Gelar Pangan Nusantara ini nanti dirangkaikan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-42. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, Hari Pangan Sedunia dirayakan setiap tahun. Pada tanggal 16 Oktober, tema Hari Pangan Sedunia ke-42 tahun 2022 ini adalah Leave No One Behind. Better production, better nutrition, a better environment, and a better life. Jangan tinggalkan satu orang pun. Kita harus dapat menciptakan produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik. Pemirsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menggelar orasi ekonomi kebangsaan dalam rangka Disnatalis FEBUB ke-61 dengan tajuk Kebangkitan Ekonomi Bangsa, Visi Ekonomi Keumatan dalam Mewujudkan Kemandirian dan Keadilan Ekonomi. Dekan FEBUB Abdul Gofar menyampaikan bahwa acara yang digelar di Gedung Widyaloka UB ini dimaksudkan untuk mendorong ekonomi mandiri Indonesia.
Acara ini sebenarnya rangkaian dari Dies Natalis FEBUP ke-61. Di acara ini kami sebenarnya ingin menyerap pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa tentang ekonomi kebangsaan, terutama untuk membangun kemandirian bangsa. Yang saat ini mungkin sebenarnya Indonesia cukup mandiri dan banyak negara lain yang tidak mandiri sekarang kolaps. Nah, kita ingin menyerap itu semua dari pemikiran tokoh-tokoh bangsa dan nantinya kita berharap FEBUP itu bisa memformulasikan sistem ekonomi kebangsaan yang cocok bagi Indonesia pada abad 21 itu seperti apa. Satu, kemudian Indonesia adalah dari sebenarnya banyak hal ya, misalnya ketergantungan kita pada impor terutama pangan dan energi. Sehingga kalau kayak sekarang terjadi misalnya kita kan harga-harga begitu naik, kita tergantung pada negara lain. Banyak material kita juga masih banyak yang impor. Kemudian kemandirian secara keuangan misalnya, kita masih cukup banyak hutangnya, walaupun itu dalam kadar tertentu itu tidak mengapa dalam ekonomi karena untuk memacu perekonomian berjalan. Tetapi kalau bisa ya kita lebih mandiri secara bangsa. Kemudian dalam hal segi pemerataan misalnya ekonomi, kemiskinan masih cukup tinggi walaupun pemerintah terus berusaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Tapi ini hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depan. Mungkin perlu pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam tentang ekonomi kerakyatan atau ekonomi kebangsaan seperti itu. Karena ini isu besar sebenarnya dari mulai dan merupakan cita-cita pendiri bangsa kita, bahwa kita menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang independen. Kalau kita mandiri pasti kita akan independen. Dan ini cara yang terbaik untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan kemandirian itu. Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menyampaikan 3 hal penting dalam orasi ekonomi kebangsaan dengan tajuk Kebangkitan Ekonomi Bangsa, Visi Ekonomi Keumatan dalam mewujudkan kemandirian dan keadilan ekonomi. 3 hal ini menjadi pilar ekonomi mandiri Indonesia dan dengan kemandirian yang tetap membuka ruang bagi kerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama, atas nama PP Muhammadiyah saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-61 ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Harapan saya bahwa fakultas ini menjadi fakultas yang Center of Excellence sekaligus juga memberi warna pada pemikiran-pemikiran ekonomi yang berbasis pada konstitusi. Dengan itu insya Allah kita akan maju secara ekonomi tetapi juga memiliki kepribadian bangsa. Dan tidak kalah pentingnya pemikiran ekonomi yang mampu mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tadi saya menyampaikan 3 hal yang penting. Pertama, bahwa ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan seluruh dimensi keindonesiaan kita itu insya Allah akan menjadi lebih baik, lebih maju jika kita para warga dan elit bangsa, lebih-lebih negara, itu mampu mendirecting, mampu mengelola tanah air bangsa dan negara ini dengan good governance dan prinsip-prinsip kebangsaan yang baik. Dan kita berpacu dengan waktu untuk itu, karena itu seluruh regulasi itu juga harus membawa pada kemajuan tapi juga membawa pada keutuhan bangsa. Prinsip kedua, bahwa Indonesia itu dengan dasar Pancasila dan sejarah bangsanya tidak lepas dari agama dan umat beragama. Maka harapan kami negara dan seluruh elemennya itu harus mampu mengelola aspirasi umat beragama dengan baik, dan insya Allah bahwa agama akan menjadi kekuatan untuk membangun. Sekaligus himbauan kepada seluruh umat beragama agar beragama dengan moderat, beragama dengan toleran, dan beragama yang membawa kemajuan. Hindari keberagamaan yang ekstrim, apapun agamanya dan pandangannya. Yang ketiga, bahwa Muhammadiyah sebagai elemen bangsa dalam usia 109 tahun itu akan terus berkiprah lewat pendidikan
pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan ekonomi untuk menjadi bagian pilar bangsa yang mampu membangun kemandirian. Bangsa ini bisa tegak jika kita mandiri. Bahkan kedaulatan negara itu dibangun di atas kemandirian. Tentu kemandirian yang tetap membuka ruang bagi kerjasama dengan berbagai pihak, bukan kemandirian yang eksklusif. Maka jangan sampai kita ini menjadi beban negara, tapi juga negara jangan jadi beban rakyat. Nah, itulah prinsip kemandirian. Untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik di lingkungan kampus, Divisi Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan UB mengadakan pemilihan Duta Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Ketua DIDK UB Zulfaidah Penata Gama menjelaskan pemilihan Duta KIP ini bertujuan untuk mensosialisasikan KIP yang dimiliki UB agar mahasiswa dapat memberikan kritik, saran, dan masukan dengan mengakses UB-Care. Hari ini kami sangat senang karena ini pertama kalinya kami mengadakan pemilihan Duta Keterbukaan Informasi Publik. Jadi kami menyingkatnya Duta KIP supaya nggak panjang. Nah, tahun ini kita menyeleksi dari mahasiswa yang memang sudah menjadi putra-putri Brawijaya terbaik, begitu ya. Artinya dari good looking-nya mereka sudah bagus. Nah, kita ingin mengisi juga tambahannya menjadi good thinking. Jadi mereka tidak hanya tampilan tetapi isi kompetensinya, wawasan mereka juga terkait keterbukaan informasi publik itu juga masuk. Nah, kami ini berlatar belakang karena ada beberapa mahasiswa, kelembagaan mahasiswa itu yang masih ternyata belum tahu mana saja sih informasi yang perlu disampaikan ke massa, mana yang harus di-keep karena termasuk daftar informasi yang dikecualikan. Kalau informasi ini disampaikan ke pihak luar, ini bisa membahayakan dari sisi internal UB sendiri. Bisa jadi informasi yang disampaikan belum tentu kebenarannya. Nah, nanti yang menyampaikan kan malu dikirain menyebarkan hoaks. Nah, untuk itu kami meminta melibatkan mahasiswa di mana mereka nanti menjadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-temannya sendiri. Jadi kalau teman-temannya mahasiswa dengan gaya bahasa mahasiswa kan akan nyambung. Kalau kami ini mahasiswa yang generasi kolonial itu nggak nyambung kalau menyampaikan ke generasi Z, sehingga kita minta langsung generasi Z-nya yang maju untuk menyampaikan terkait tentang apa saja sih informasi yang di UB, mana yang boleh dibaca oleh umum, mana yang harus disimpan, dan bagaimana kita menyampaikan informasi penting ke masyarakat, ke mahasiswa tentunya, seperti peraturan terkait UKT itu sebenarnya sudah ada surat edaran, tapi masih ada yang mahasiswa tidak tahu. Nah, ini tugas nanti Duta Keterbukaan Informasi Publik ini menyampaikan ke mereka. Jadi Pemirsa, CEO PT Asia Aero Teknologi sekaligus Sekjen Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bagas Ada Dirga, hadir di UB untuk memberikan motivasi terkait wirausaha dan mengajak para mahasiswa UB untuk mulai berwirausaha. Bagas menyampaikan dengan berwirausaha sekecil apapun akan memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian secara makro dan dapat mengurangi angka pengangguran. Karena kita membutuhkan pengusaha-pengusaha baru dalam rangka menyambut era bonus demografi di 2030 nanti. Tapi ada 3 konsep yang penting yang harus digarisbawahi adalah ke depan nih kita butuh namanya hilirisasi.
digitalisasi dan ekonomi hijau. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa ini ingin menjadi pengusaha, lebih baik sinergi dengan tiga hal tersebut, karena itu yang akan menjadi program prioritas pemerintah ke depannya. Targetnya seperti saya sampaikan, kita bertekad untuk mencetak 1 juta pengusaha baru untuk 3 tahun ke depan melalui berbagai macam cara, ya seperti contoh kuliah umum hari ini adalah salah satu cara untuk memotivasi mahasiswa untuk menjadi pengusaha. Universitas Brawijaya melalui Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni telah mengembangkan sistem informasi tracer study berbasis web untuk memudahkan pelacakan para alumni. Para alumni diharapkan dapat berpartisipasi untuk turut serta dalam pengisian data pada web tracer study agar dapat membantu pihak UB dalam memperbaiki kualitas pendidikan dan menjaga hubungan serta jejaring dengan pihak industri dan dunia usaha. Alumni Universitas Brawijaya yang kami banggakan, perlu diketahui bahwa Universitas Brawijaya saat ini sedang melakukan studi penelusuran atau pelacakan alumni. Studi ini bertujuan untuk mengetahui masa transisi dari dunia kampus menuju dunia kerja, wira swasta, dan juga melanjutkan studi serta menganalisis tingkat kompetensi yang diperoleh pada masa pendidikan, serta aplikasi ilmu pengetahuan di dunia kerja. Studi ini juga akan menggali informasi terkait tentang proses dan kondisi pembelajaran di Universitas Brawijaya yang nantinya hasilnya akan digunakan untuk perbaikan dalam proses penyempurnaan kurikulum serta proses belajar mengajar di setiap fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya. Tracer Study ini adalah program wajib yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai syarat pemenuhan indikator kinerja utama. Banjir yang melanda kawasan Malang Selatan, terutama di daerah Sitiarjo, Kabupaten Malang, mendapat respon cepat dari UB dengan mengirimkan tim emergency medical team yang terdiri dari dokter dan lembaga kesehatan mahasiswa atau Lakesma FKUB. Sejak hari Senin lalu, tim sudah bergerak menuju lokasi bencana untuk membantu dan memberikan penanganan kepada korban banjir. Para relawan untuk membersihkan jalan, terus juga kayak bersih-bersih rumah dan jalan gitu. Terus untuk saat ini tadi saya kebetulan bertugas di Rawotrate, itu untuk lumpurnya sendiri masih ada dan juga masih tebal gitu untuk lumpurnya. Namun kalau untuk akses jalan sendiri ke Rawotrate itu alhamdulillahnya cukup, meskipun agak kayak berbatu gitu, tapi alhamdulillahnya cukup bisa dilalui gitu. Terus kalau untuk bantuan sampai saat ini alhamdulillah banyak yang membantu dan bantuan masih terus berdatangan sampai saat ini. Mungkin dari Rifa ingin menambahkan gitu. Mungkin sudah disampaikan oleh Nanda, sebagian besar sudah disampaikan oleh Nanda. Kalau dari saya mau nambahin dikit aja. Jadi kalau di sini sendiri itu karena relawannya juga, kalau menurut saya pribadi dan Nanda juga, itu cukup banyak dari berbagai organisasi. Kemarin terakhir data itu kami ada berapa organisasi ya? 30-an organisasi yang hadir, dan mungkin itu belum data yang terbaru. Jadi banyak sekali dari relawan dari berbagai pihak yang datang untuk hadir membantu. Jadi kami tidak terlalu kesusahan untuk melakukan pemeriksaan atau apapun itu kepada pasien gitu. Dan walaupun mobile maupun kita stay di posko, banyak dari warga itu yang sangat antusias karena dari warga sendiri juga sangat membutuhkan pengobatan, khususnya untuk warga yang gatal-gatal gitu, karena fungal infection di sini kayak jamur di kaki itu sangat banyak terjadi di warga yang terdampak banjir. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.